Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan bahasan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu taala. Setelah kita selesaikan di pertemuan sebelumnya tentang etika amar ma'ruf atau norma amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita lanjutkan dengan pembahasan tentang contoh-contoh kemungkaran yang ada di sekeliling kita. Yang pertama adalah contoh-contoh kemungkaran yang dijumpai di masjid. Maka di antara hal yang sering kali disaksikan di banyak masjid adalah sholat yang tidak benar. Di antara bentuk tidak benar dalam sholat adalah tidak tumakninah ketika rukuk dan sujud. Tidak tumakninah itu adalah di mana semua anggota, misalnya sujud ya, semua anggota sujud itu pada posisinya masing-masing, kemudian tenang sesaat. Ya, maka orang yang tidak tumakninah adalah anggota sujud itu belum di posisinya masing-masing, baru mau di posisinya masing-masing, setelah itu sudah bangkit untuk duduk misalnya. Ini tidak tumakninah, cepat sekali. Maka sholatnya Nabi sebut sebagai, di hadis dengan sebutan orang mematok, seperti burung gagak mematok darah, atau dalam bahasa kita ayam mematok makanan misalnya, cepat sekali. Baru menempel sudah, ya, belum sampai nempel sudah bangkit. Demikian juga berbagai hal yang lainnya yang mempengaruhi keabsahan sholat. Misalnya kita jumpai pada sholatnya laki-laki yang cuma pakai kaos ngepas, sehingga saat ruku, saat sujud, auratnya tersingkap. Bagian yang maaf, lekuk pantatnya sampai kelihatan pas posisi sujud. Ini auratnya tersingkap, aurat yang wajib ditutup antar pusar sampai lutut itu tersingkap saat sujud karena ini pakaian yang terlalu minimalis. Atau demikian kita jumpai banyak mukena potongan yang ketika dipakai misalnya untuk perempuan, kemudian sholat pas angkat tangan maka tersingkap, tangannya terlihat tersingkap disebabkan mukena potongan. Atau demikian juga di antara hal yang mempengaruhi keabsahan sholat adalah sebagian orang sholat dengan kebatinan. Tidak ada gerak bibir, tidak ada umat kamit, diem saja. Jadi takbiratul ihramnya juga cuma diem, baca al-fatihahnya juga cuma dibatin. Ini sholat kebatinan, semuanya dibatik. Nanti salamnya juga cuma dibatin, tengok kanan tapi nggak ada gerak bibir sedikit pun. Nah, sholat kebatinan semacam ini adalah sholat yang tidak sah dengan sepakat seluruh para ulama. Ulama menyampaikan itu tidak sah. Takbiratul yang dibatin, al-fatihahnya dibatin, ini rukun sholatnya,
takbiratul ihram di batin, ya, baca al-fatihah di batin, salam di batin, salam rukun sholat. Maka bacaan-bacaan sholat itu harus dibaca, dan minimal baca itu umat kami. Bibir naik turun, gerak, dan boleh jadi terbuka, boleh jadi dan seterusnya. Bahkan yang paling afdal atau yang lebih baik keluar dari perselisihan ulama bukan hanya qomat kamit, namun ada sedikit suara. Ada suara minimalis terdengar tanpa mengganggu sebelahnya ketika sholat berjamaah. Jadi ulama berselisih pendapat dengan ada dua pendapat tentang membaca bacaan sholat, takbiratul ihram dan yang lain. Ada yang sekedar qomat kamit cukup, yang penting ada gerak bibir, gerak lidah. Pendapat yang kedua, qomat kamit belum cukup, harus ada suara yang bisa didengar telinganya sendiri tanpa mengganggu sebelahnya. Demikian juga di antara hal yang mungkin dijumpai di banyak masjid, makmum masbuk karena ngejar rukuk bersama imam, takbiratul ihramnya tidak dalam kondisi tegak berdiri. Padahal takbiratul ihram dalam posisi tegak berdiri itu wajib. Kalau tidak sah takbiratul ihramnya. Padahal takbiratul ihram itu rukun pembuka sholat. Kalau itu tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Karena masuk masjid, masbuk, imam rukuk, langsung Allahu Akbarnya sambil gerak menuju rukuk. Ini sholat yang tidak sah. Ya, harus diam sesaat, posisi tegak berdiri, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu baru bergerak rukuk. Ya, maka demikian juga semua hal yang mempengaruhi keabsahan sholat. Di antaranya ada najis pada kain orang yang sholat yang tidak dia lihat. Demikian juga praktek sebagian orang yang tidak benar. Betul, Nabi pernah sholat sambil gendong cucunya namanya Umamah binti Zainab. Dan sebagian orang ke masjid atau mungkin sholat di rumah, ketika anak rewel digendong. Yang jadi permasalahan adalah padahal anaknya dalam keadaan pakai pampers yang mengandung najis. Sebenarnya sholat sambil kemudian gendong anak jika perlu boleh, sebagaimana Nabi sholat sambil gendong siapa tadi? Umamah. Boleh, namun harus dipastikan anak kecil yang digendong itu tidak bawa najis. Artinya ya baru saja habis mandi, ganti pampers, kemudian ikut bapaknya misalnya ke masjid. Nah, karena nanti sholat bisa ya, kalau perlu digendong. Tapi kalau pampersnya sudah 1 jam 2 jam, yang bisa dipastikan sudah mengandung najis, Anda boleh gendong anak di saat sholat. Maka ini ada najis pada sesuatu yang nempel di badan tanpa disadari. Ini mempengaruhi keabsahan sholat. Demikian juga di sini disampaikan tidak sesuai, tidak tepat kiblat dikarenakan buta atau kondisi ruangan yang gelap. Demikian juga di antara
Kemungkaran di masjid adalah salah baca ketika baca Al-Quran. Baca Quran dengan suara keras pakai mic lagi, acara tadarus malam-malam Ramadan, tapi bacanya, kualitas bacaannya memprihatinkan. Ini kemungkaran ini. Tidak boleh bacaan yang jelek itu diakses publik. Ini bikin orang-orang yang mendengarkannya dan tahu ini kacau bacaannya, dosa kalau tidak menegurnya. Membaca Al-Quran yang salah-salahnya, padahal salah dalam baca Al-Quran itu bisa fatal, bisa menyebabkan makna berubah total. Misalnya baca surat Al-Kafirun, lanya kurang panjang itu, atau lanya pendek, itu maknanya berubah total. Qul ya ayyuhal kafirun la'abudu ma ta'budun. Itu jadinya sungguh aku menyembah berhala yang kalian sembah. Padahal harusnya lanya panjang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau dibaca pendek itu jadi maknanya berubah 180 derajat. Harusnya la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah berhala yang kalian sembah. Lanya dibaca pendek, la a'budu ma ta'budun, artinya jadi sungguh aku menyembah berhala yang kalian sembah. Bahaya kan? Kontras 180 derajat. Atau membaca kecepatan sampai lanya tidak kebaca. Ini lanya tidak kebaca, jadi nanti maknanya berubah, harusnya ada tidaknya jadi tanpa tidak. Ini sering dijumpai sejak di zaman Ibnu Qudamah, dijumpai ketika Ramadan. Sehingga beliau katakan sibuknya orang yang iktikaf untuk menegur hal-hal ini, kemudian ngajari orang yang memberitahu dan ngajari orang yang bacaannya keliru dengan parah semacam itu lebih baik daripada sholat sunnah yang pahalanya terbatas untuk dirinya. Ini berarti kejadian baca Al-Quran salah sering dijumpai saat Ramadan. Sehingga untuk orang yang iktikaf lebih afdol ngajari orang yang baca Quran bacaannya salah-salah seperti itu daripada dia sholat sunnah sendirian, zikir sendirian karena iktikaf. Kemudian diantaranya di antara kemungkaran di masjid, kata penulis Mukhtasar Minhajul Qasidin, adalah terlalu panjang dan meliuk-liuk saat adzan dan memanjangkan mat bacaan-bacaan adzan. Ini terlalu panjang, kemudian diliuk-liukkan dengan panjang yang berlebihan. Ini dinilai sebagai kemungkaran yang dijumpai di masjid. Ya, adzan boleh dipanjangkan. Saya pernah baca buku tajwid memberikan arahan di bacaan adzan itu paling banter panjangnya 15 harokat kalau tidak salah maksimalnya di satu buku tajwid. Nah, kalau lebih dari itu, ini mungkin itu bisa jadi gambaran terlalu dipanjangkan yang karena meliuk-liuk entah sampai kemana karena lebih dari 15 harokat itu. Kemudian di antara kemungkaran di
yang ada dijumpai di masjid di sini, misalnya khatib Jumat memakai pakaian sutra, atau sebagaimana di sebagian masjid itu khatib Jumat itu ada pegangannya tongkat. Di masa silam tongkat, busuk, anak panah, busuk atau pedang. Namun ternyata pedangnya yang bermasalah, pedangnya disepuh emas. Ini di sini dinilai sebagai satu hal yang bermasalah, dan ini dipegangi oleh khatib. Maka berarti ya, di antara kemungkaran di masjid adalah pakaian yang tidak pas dibawa ke masjid. Contoh yang lain adalah pakaian yang mengganggu belakangnya, pakaian yang mengganggu belakangnya. Pergi ke masjid pakai kaosnya tulisannya rame-rame di punggung, jalan-jalan ke Malioboro macam-macam, sehingga yang belakangnya tidak sibuk dengan bacaan sholat, malah baca ini. Sebagiannya kaosnya isinya Quran, gitu. Ada judul-judulnya. Sebagiannya pakai kaos dan pakaiannya ini ada gambar cewek lagi di punggung gitu ya. Pakai gambar cewek gitu, ganggu belakangnya. Ini satu hal yang bisa tergolong kemungkaran di masjid berkenaan dengan pakaian. Jadi di antaranya ada yang ke masjid, contohnya khatib Jumat pakai sutra. Tapi perlu diketahui bahasanya sebagian sarung ada yang mereknya Sutra Samarinda misalnya. Maka jangan disungguhkan, wah ini sutra, karena ini sutra di sini merek sarung. Mereknya memang Sutra Samarinda misalnya. Bukan berarti ini pakai sutra, oh ini seperti ngaji kemarin ini pakai sutra ini. Bukan. Bedakan antara memakai sutra dengan memakai pakaian mereknya sutra. Ya, kemudian di antara kemungkaran yang terjadi di masjid, kalau di bahasa kita ada sebutan mubaligh, ya, penceramah. Kalau di masa silam mubaligh, penceramah itu namanya al-qussos. Di tempat kita namanya ya mubaligh, penceramah, dai. Itu di bahasa masa silam, bahasa para ulama masa silam namanya qussos. Nama lainnya namanya wa'idh. Itu artinya mubaligh. Maka di antara kemungkaran yang terjadi di masjid sumbernya adalah mubalighnya. Bagaimana mubalighnya? Ngisi pengajian minal kadhib, isinya bohong. Isinya bohong. Pas pengajian supaya jamaahnya ketawa, bikin anekdot, bohongan. Bohong itu di luar masjid dosa, di masjid tambah dosa, lebih besar lagi dosanya. Bohongnya boleh jadi dengan bikin anekdot atau bikin cerita ngarang yang ngeri supaya orang takut dosa, meskipun niatnya baik supaya orang takut dosa, tapi ceritanya ngarang. Ini lebih jelek lagi karena ini dusta. Dusta di masjid, di tempat mulia. Dustanya di atas mimbar, dan dustanya dikasih label pengajian.
Ini. Dan tentu dusta yang paling jelek atau termasuk dusta yang paling jelek bawakan hadis palsu. Hadis palsu tentang keutamaan kopi misalnya. Karena mubaliknya itu penggemar kopi, kemudian dia bawakan hadis tentang keutamaan kopi. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ada endapan kopi di perutnya, maka dia akan pasti masuk surga. Dan hadis-hadis palsu yang lainnya tentang keutamaan kopi. Maka ini jika bohong menyebutkan orang tertentu, namun itu cerita bohong saja. Misalnya cerita bohong, anekdot Pak Karno atau anekdotnya siapa, gitu. Tapi itu cerita bohong. Ini jelek. Nah, gimana kalau dustanya itu atas nama Nabi? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan kopi. Lebih jelek lagi, lebih buruk lagi. Wal asya al manhiyah anha, bahkan hal-hal yang terlarang dan itu disampaikan dengan suara keras di masjid. Contohnya ngomong saru di masjid, pengajiannya campur saru. Ada orang bikin singkatan DRS, Dai Rodo Saru. Ini pengajian. Ini ceritanya, isi pengajiannya porno, kontennya porno. Ini lebih jelek. Ngomong saru di luar masjid dosa. Di dalam masjid dikasih label pengajian yang pelakunya dianggap ustaz, itu dosanya tumpuk-tumpuk itu. Demikian juga wal khawdi fil kalam al mujib lil fitan, atau masuk dalam pembicaraan yang menyebabkan terjadinya kerusuhan, provokasi malah provokasi. Di masjid itu harusnya kita dapat damai, dapat tenang, bukan malah provokasi untuk menyerang pihak-pihak tertentu, sesama muslim dan semacam itu. Kemudian diantara contohnya adalah diantara kemungkaran di masjid adalah laki-laki campur baur dengan perempuan. Tidak terpisah, bagian laki-laki, bagian perempuan, pintu masuk laki-laki, pintu masuk perempuan. Nah, ini masjid yang tidak bagus manajemennya jika tidak ada semacam ini. Pengajian tapi campur laki perempuan di masjid. Ini satu hal yang tidak benar, bagian dari kemungkaran. Fayambari ingkaru dzalika ali, patutnya diingkari keadaan semacam ini. Kemudian di antara hal yang terlarang, meskipun kalau di madzhab Syafi'i hukumnya makruh, itu bikin halaqah di masjid pada hari Jumat sebelum di Jumatan, sehingga terutama halaqah atau acara kumpul-kumpul yang ini mengganggu orang untuk bisa maksimal mengikuti prosesi ibadah sholat Jumat. Kalau wallah a'lam, kalau tidak sampai mengganggu, insya Allah tidak mengapa. Misalnya habis subuh sholat Jumat ada kultum, ada pengajian sampai sebentar sampai suruk misalnya, ini insya Allah tidak mengganggu. Tapi kalau bikin acara misalnya acara kumpul-kumpul
sampai itu sebelum Jumatan sampai menjelang Jumatan. Hingga nanti dampaknya saat Jumatan orang itu tinggal capeknya, tinggal ngantuknya. Kenapa? Karena badannya sudah diporsir dengan kegiatan. Ya, dengan kegiatan ada pengajian sebelum Jumatan jam 10 sampai setengah 12. Orang sudah telinganya sudah bosen dengerin pengajian dari 10 sampai jam 12. Habis itu jam 12 khutbah Jumat. Maka bisa dipastikan khutbah Jumatnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Orang badannya sudah capek, pendengarannya juga sudah letih. Di sini disampaikan ya, acara halaqah yaitu acara kumpul-kumpul pada hari Jumat, maksudnya di masjid untuk jualan obat, jualan makanan dan yang lainnya, untuk ini membacakan syair-syair dan semacam itu. Ini hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Ya, demikianlah di antara contoh-contoh kemungkaran di masjid, sebagiannya hukumnya haram, sebagiannya hukumnya makruh. Ya, kemudian yang kedua adalah mungkaratil aswaq, contoh kemungkaran di pasar. Di antaranya adalah dusta dalam transaksi murabahah. Transaksi murabahah itu maksudnya murabahah tradisional, orang jual beli dengan mengatakan kepada calon pembeli, saya kulaan barang ini harganya 10.000, tolong beri saya keuntungan sekian. Saya beli dengan harga 10 dirham, tolong beri saya keuntungan 1 dirham, sehingga ini saya jual 11 dirham. Padahal dia bilang kulaan dengan harga sekian itu bohong. Realnya bukan kulaan 10 dirham, kulaannya cuma 8 dirham, kulaannya cuma 5 dirham, namun ngakunya 10, ngakunya minta untungnya cuma 1 dirham. Kalau kulaannya 8 dan kejual 11, ya berarti dia ngambil untung 3 dirham. Itu namanya jual beli murabahah. Jual beli murabahah itu jual beli di mana penjual menyampaikan kepada pembeli cerita modalnya berapa, kulaannya berapa, kemudian dia minta dikasih untung berapa. Murabahah di pasar yang dilakukan oleh sebagian pedagang di masa silam. Maka di sini katakan fahuwa fasik. Gara-gara bohong semacam ini, maka pedagang itu jadi orang fasik karenanya. Nah, jika ini terjadi, jika dijumpai ada pedagang yang bohong ini, maka wajib bagi orang yang mengetahui kalau pedagang itu bohong menginfokan kepada pembeli kalau tadi pedagang itu tadi omongannya bohong. Jika orang yang tahu ini memilih untuk diam karena jaga hubungan dengan pedagang, maka masya Allah kana syarikan lahu fil khiyanati. Maka orang yang tahu namun tidak mau menyampaikan itu bersekutu dalam khianat, bersekutu dalam dosa. Kemudian di antara kemungkaran di pasar adalah menyembunyikan cacat barang, kekurangan barang. Menyembunyikan berarti sudah tahu. Menyembunyikan artinya
sudah tahu namun tidak menginfokannya. Ini kemungkaran dalam dunia dagang, di pasar atau yang lainnya. Baik pasar tradisional ataupun pasar modern, namanya swalayan, namanya mall, dan yang lainnya. Maka jika pedagang itu tahu cacat barang, wajib baginya menjelaskannya kepada pembeli. Jual beli cara dalam Islam itu ketika jual motor second itu harus jujur meskipun harganya hancur. Mengatakan motor saya ini sudah tabrakan 3 kali, ini sudah ganti, yang itu sudah ganti, yang ini sebenarnya sudah lecet, saya tutupi stiker. Itu cerita apa adanya, nggak boleh disembunyikan, tidak boleh ya silahkan dicek sendiri, gitu. Padahal tahu kekurangannya, namun tidak mau cerita. Ini namanya menyembunyikan cacat barang. Dan antara kemungkaran yang lainnya di pasar adalah perbedaan atau ketidaktepatan dalam timbangan dan ukuran. Dibilang ini sekian kilo, padahal ternyata tidak demikian. Dibilang ini 10 kilo, ternyata 8 on. Ini 1 kilo, ternyata 8 on misalnya. Maka untuk kemungkaran ini wajib atas setiap orang yang mengetahuinya untuk mengubahnya. Bisa secara langsung dan bisa juga dilaporkan kepada pihak terkait untuk menanganinya. Kalau di masa kerajaan-kerajaan Islam di masa silam, khilafah di masa silam, itu pemerintah itu mengangkat polisi pasar. Kalau di zaman para khulafiyah terdahulu itu ada satu lembaga resmi pemerintah yang kalau terjemah bebasnya adalah polisi pasar. Namanya disebut Hizbah. Itu lembaganya namanya Hizbah, itu polisi pasar. Ya, ada mereka ini berada ngepos di kantornya di setiap pasar. Maka siapa yang melihat kemungkaran, ya ubah sendiri. Kalau tidak bisa, tidak mampu, tidak enak sama pedagang karena ini ya adep-adepan tetangga di ruko di pasar, harusnya lapor ke kantor polisi pasar, lapor ke kantor Hizbah. Nanti dia patroli Nah, polisi pasar atau Hizbah ini patroli rutin ngecek timbangan. Di antara yang dilakukan itu secara berkala. Ya boleh jadi sebulan sekali pasar dicek. Ya, timbangan para pedagang. Sebenarnya di tempat kita ada ya agak-agak mirip semacam ini. Yang ngecek timbangan, ngecek kalau nggak salah SPBU itu juga dicek literannya benar ataukah tidak. Ada lembaganya tapi tidak tahu ngeceknya itu berapa lama, setahun sekali atau. Hal ini mengkhusus demikian. Jika ada kemungkaran di pasar, itu kewajiban seorang muslim kalau tidak negur ya lapor ke kantor. Kemudian di antara kemungkaran di pasar adalah misalnya perjanjian jual beli yang tidak benar atau transaksi yang tidak benar, di situ ada transaksi riba, atau menjual barang-barang yang terlarang dalam syariat, jualan alat musik, jualan patung dan yang lain.
Ya, kemudian yang ketiga adalah mungkaratus syawari, kemungkaran berkaitan dengan jalan. Kemungkaran berkenaan dengan jalan, yang dimaksud jalan adalah tempat yang milik publik, ya, akses orang untuk berlalu lalang dan dia milik publik. Maka di antara kemungkaran di jalan atau berkenaan dengan jalan, ada orang yang membuat bangunan tinggi bersambung dengan bangunan pribadinya, kemudian bangunan tersebut jorok masuk ke jalan. Ada lantai 2-nya, ada lotengnya, ada balkonnya, kemudian jorok ke jalan. Maka itu dinilai sebagai sebuah bentuk kemungkaran. Orang bangun betul di tanah pribadinya, kemudian namun bangunan ini kemudian dibikin balkonnya sampai ke jalan umum. Ini dinilai sebagai satu bentuk kemungkaran karena memanfaatkan jalan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian contoh yang lainnya adalah menanam pohon di pinggir jalan jika hal tersebut menyempitkan jalan dan mengganggu orang yang lewat. Ini pohon di tanah pribadinya, tapi pinggir jalan. Akhirnya rantingnya itu sampai ke jalan. Rantingnya ganggu orang yang lewat. Nah, ini kemungkaran. Kemudian di antara kemungkaran berkenaan dengan jalan adalah adapun meletakkan kayu bakar atau bahan makanan, misalnya beras, di pinggir jalan, namun sementara waktu, seukur waktu bisa memindah barang-barang tadi dari pinggir jalan masuk ke rumah, hukumnya boleh. Kesannya beli apa, beras setengah ton, kemudian diturunkan di pinggir jalan, tapi segera dipindah. Cuma itu sementara waktu dipindah. Coba masuk, tidak apa-apa, hukumnya tidak termasuk mengganggu orang yang jalan, tidak mengganggu kepentingan publik dan umum. Kenapa boleh? Fa inna dzalika yastariqul kafatu fil hajati ilaihi. Karena semua orang itu punya kesamaan membutuhkan hal ini. Nurunkan barang di pinggir jalan, sementara waktu, semua orang melakukan hal itu. Dan itu jadi kebutuhan bersama. Ya, karena tidak mesti bisa mudah langsung semua barang dimasukkan, ya, baru diturunkan setelah masuk ke dalam tanah pribadi. Tidak mesti semua orang bisa demikian. Ya, maka ya termasuk dalam maka beliau katakan tadi alasannya karena ini menjadi kebutuhan bersama setiap orang. Ya, berarti ya berdasarkan kaidah ini, ya, maka semisal orang menurunkan penumpang sementara waktu, ini kan sebenarnya mengganggu ya. Akhirnya nanti kendaraan belakangnya harus berhenti nunggu, harus kemudian nyalip sambil lihat memastikan depan kosong, kan berarti mengganggu orang lain sebenarnya. Tapi itu menjadi kebutuhan umum bersama. Tidak apa-apa.
Karena tadi kaidahnya, karena ini menjadi kepentingan bersama semua orang membutuhkannya. Kemudian di antara kemungkaran berkenaan dengan jalan, kalau ini contoh di masa silam, nanti kita bisa lihat apa cocoknya di zaman kita. Mengikat hewan kendaraan, misalnya kuda, di pinggir jalan, sehingga menyempitkan jalan dan mengganggu orang yang lewat. Kira-kira kalau di zaman kita jadinya apa? Parkir. Ini kan parkir, ini kan kuda diparkir. Nah, dulu naiknya kuda atau naiknya keledainya diparkir di pinggir jalan, nyempit, menyebabkan jalan jadi sempit karena kepotong parkir kuda tadi, jalan jadi menyempit. Dan ini tentu ketika jalan itu menyempit gara-gara parkiran kuda, akhirnya ini mengganggu pengguna jalan. Maka parkir yang tidak benar, parkir yang memakan jalan, hak jalan, itu dalam agama kita ditegaskan ulama sebagai kemungkaran kaitan dengan jalan. Sehingga kalau mau bikin bisnis di pinggir jalan, maka satu hal yang harus dipikirkan adalah menyediakan lahan parkir. Menyediakan lahan parkir sehingga tidak parkir di pinggir jalan sehingga jalan jadi menyempit. Atau jangan juga kemudian memakai kemudian jalan untuk kepentingan pribadi, memakai jalan terambil karena bikin warung lesehan. Ini seharusnya ini hak pengguna jalan, jadi terambil gara-gara perbuatan dan sikap semacam ini. Kalau di Arab Saudi itu wajib, itu orang bikin usaha toko dan yang lainnya wajib menyediakan lahan parkir. Kalau seorang pengusaha itu bikin rumah makan atau toko, dia tidak menyediakan lahan parkir untuk konsumen sehingga nanti konsumen parkir di pinggir jalan, itu usahanya tidak dapat izin. Usahanya tidak dapat izin. Kalau misalnya jamaah umroh ketika pulang ke Jeddah mau ke airport itu ada kemudian lewat satu toko mangkrak gitu. Toko di pinggir jalan mangkrak, bangunan gede mangkrak. Sampai udah rusak-rusak. Info yang terdengar, kenapa ini toko ini mangkrak? Ya bikin usaha jadi dia pinggir jalan, namun dia nggak menyediakan lahan parkir, sehingga nggak keluar izin usahanya, dia nggak bisa buka. Maka gimana kalau parkir yang menyempitkan jalan, mengganggu pengguna jalan? Di sini dikatakan fayajibul man'u an dzalik, wajib dilarang. Ditegaskan hukumnya wajib. Ya, wajib untuk dilarang. Namun di sini disampaikan illa idza kana bi miqdaril hajah. Kecuali parkir di pinggir jalan itu bukan parkir ya, berhenti. Kan sudah di tempat kita kan ada berhenti, ada parkir. Berhenti ada parkir. Illa idza kana bi miqdaril hajah. Kecuali jika berhenti tersebut sesuai dengan kadar kebutuhan linuzul waruku, untuk menurunkan penumpang dan naikkan penumpang, maka tidak mengapa karena cuma berhenti bukan parkir. Dalam bahasa Indonesia beda antara berhenti dengan parkir. Dulu sempat beberapa tahun yang lewat ada viral polisi di medsos kita, polisi dengan debat sama
orang sopir taksi gitu. Polisi kemudian mau menilang seorang sopir taksi dengan alasan karena dia parkir di tempat yang tidak benar. Karena di dekat orang taksi tersebut terdapat bukan larangan parkir, namun bukan larangan berhenti, namun larangan parkir. Di situ tuh dilarang parkir, bukan dilarang berhenti. Polisi kemudian menilai itu melakukan pelanggaran lalu lintas. Untuk masuk televisi, ya gitu. Dan netizen berpihak kepada taksi, pihak taksi, karena polisinya ternyata tidak paham undang-undang lalu lintas yang membedakan antara parkir sama berhenti. Definisi parkir di aturan lalu lintas di tempat kita, definisi parkir itu kendaraan berhenti kemudian orangnya keluar, orangnya pergi sehingga kendaraannya kosong, nah, itu parkir. Kalau kendaraannya berhenti namun sopirnya di dalam, itu bukan parkir, itu namanya berhenti. Itu namanya berhenti. Ringkasnya kemudian ternyata sopir taksi ini lebih pintar gitu, lebih menguasai istilah. Nah, di sini disampaikan illa idza kana bimiqdaril hajah, kecuali jika sesuai dengan kadar kebutuhan untuk menurunkan penumpang dan menaikkan orang yang mau naik kendaraan tersebut. Nah, ini berarti namanya di tempat kita berhenti, kecuali berhenti. Nah, kalau parkir tidak boleh, pinggir jalan. Tapi kalau berhenti boleh secukupnya. Ya, maka parkir sembarangan, kemudian tidak punya garasi, kemudian beli mobil, akhirnya parkir di pinggir jalan di merupakan akses publik, perumahan atau yang lainnya atau perkampungan, ini termasuk kemungkaran berkenaan dengan jalan. Kemudian di antara kemungkaran berkaitan dengan jalan, di sini disampaikan hewan tunggangan diberi muatan yang overload di luar kemampuan si hewan tersebut, maka ini dinilai sebagai kemungkaran karena di sini terdapat kezaliman terhadap hewan, tidak berperi kehewanan. Kita dilarang zalim meskipun terhadap hewan. Ada hewan nggak salah, ayam, anteng tiba-tiba ditendang sampai mencelat, nah, itu tidak boleh, itu zalim. Maka demikian juga di sini ditegaskan ulama, masya Allah ya, ulama kita detail sekali. Semacam ini didetailkan, disampaikan secara masya Allah secara detail. Maka kemudian demikian juga kalau itu bukan hewan hidup namun truk dan sebagainya melebihi muatan, juga bisa tergolong kemungkaran, masuk dalam kategori merusak jalan. Jika itu bisa berdampak merusak jalan, karena merusak jalan berarti merugikan banyak orang. Dari berlaku padanya kaidah la dharar wa la dirar, tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan banyak orang mendapatkan kerugian karenanya. Kemudian di antara kemungkaran berkenaan dengan jalan, buang sampah di pinggir jalan. Jika lewat di situ bau. Kenapa? Karena ada tumpuan sampah.
Sebagian orang di tempat kita pelit untuk ikut iuran sampah dan pilih buang sampah di pinggir jalan. Ya, maka buang sampah di pinggir jalan ini sebuah kezaliman, sebuah kemungkaran. Namun kezaliman tidak boleh direspon dengan kezaliman. Siapa buang sampah di pinggir sini nanti akan dihajar massa. Ini dihajar massa itu identik bisa mati itu. Jadi ya tidak benar ini merespon kezaliman dengan kezaliman. Ini tidak boleh. Demikian juga di antara kezaliman atau di antara kemungkaran di jalan adalah membuang kulit semangka di jalan. Membuang kulit semangka di jalan. Semisal dengan kulit semangka, kalau di tempat kita kulit mangga dan yang lainnya, yang benda-benda yang bisa bikin kepleset, bisa bikin kepleset. Ya, tidak hanya terbatas kulit semangka. Kulit semangka sekedar contoh. Kulit semangka, kulit mangga, atau malah kulit pisang, atau mangganya itu setelah dagingnya dimakan apa namanya? Eloknya itu kan juga bikin ini, kalau kena kaki, kena kendaraan bisa bikin terpleset. Atau secara umum bisa kita katakan termasuk kemungkaran adalah buang sampah sembarangan di jalan. Yang ini bentuknya macam-macam. Ada orang naik mobil kemudian tiba-tiba buang plastik, itu bisa kena orang naik motor di belakangnya, itu bisa ngenai orang yang naik motor di belakangnya. Kaget kena plastik. Ya, dia kalau siap, kalau nggak siap ini bisa, karena hitungan di jalan raya itu hitungan detik. Demikian juga kita jumpai orang kemudian di jalan raya naik motor kemudian ngerokok, kemudian abunya kena orang belakangnya, ini bahaya. Ini termasuk di sini, ini melakukan buang sampah sembarangan di jalan. Kemudian di antara kemungkaran di jalan adalah menyiramkan air di jalan raya, di mana dikhawatirkan ini bikin orang terpleset. Artinya membahayakan orang lain, boleh jadi kepleset, boleh jadi ngotorin pakaian orang. Maka orang yang rumahnya di pinggir jalan, maka di antara hal yang jelek, di antara keburukan adalah membuat jalan yang merupakan asas umum, mungkin misalnya jalannya itu jalan tanah, menjadi becek. Itu bagian dari kemungkaran. Orang yang rumahnya pinggir jalan nyuci mobil, kemudian airnya keluar sampai jalan, jadinya jalan depan rumahnya jalan tanah becek. Kalau jalan itu basah becek, orang bisa kepleset, orang bisa kotor gara-gara tanahnya bisa ngotori. Ini bentuk kezaliman terhadap orang yang pengguna jalan. Membuat tanah, jalan yang merupakan jalan tanah basah becek gara-gara ulah kita dan perbuatan kita. Ini kezaliman. Kemudian di antara kezaliman di jalan adalah al-ma' alladhi yajtami'u min mizabin mu'ayyanin. Adanya genangan air yang ngumpul dari satu saluran, dari satu talang, satu talang pembuangan air.
Ya, maka genangan air di jalan itu diantara bentuk kemungkaran di jalan. Jalan itu tidak boleh ada genangan air. Jika ini terjadi gara-gara ulah seseorang, ya, maka orang ini berbuat zalim kepada para pengguna ya, jalan, dan wajib ya, tentu ya, orang yang tahu wajib menegur, menasihati dan seterusnya. Gimana kalau genangan itu terjadi karena hujan, kemudian jalannya memang berlubang, kemudian airnya jadi genangan? Kan di sini sudah disampaikan, masya Allah ya, fa'ama in kana minal matar, jika genangan air di jalan itu gara-gara hujan, artinya bukan ulah person tertentu, maka ini tetap kemungkaran tapi kewajiban penguasa. Maka penguasa yang membiarkannya, tidak memikirkannya, penguasa yang zalim dengan rakyatnya. Jalan berlubang itu juga kezaliman penguasa. Karena yang punya otoritas untuk menghilangkannya, yang punya kemampuan otoritas adalah mereka. Dibiarkan padahal tahu. Ini bentuk kezaliman kepada rakyat. Dan kalau untuk genangan air di jalan karena hujan dan semacam itu, laisa lil ahadi fi dzalika ilal wa'du, karena ini otoritas penguasa, maka rakyat jelata tidak punya hak kecuali nasihat. Kecuali nasihat, protes yang santun dengan cara-cara yang memungkinkan dan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Ya, demikian yang kita kaji di kesempatan kali ini. Ya, ada contoh-contoh kemungkaran di 3 tempat, di masjid, di pasar, dan di jalan raya. Ya, demikian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Oh iya, tidak boleh. Ini jalan di halaman rumah. Itu gabah itu melesetin itu. Iya. Ya, digeser tuh di halaman rumah, jangan di jalan. Tidak boleh. Kemungkaran jalan itu termasuk. Nah. Monggo Mas Aris. Terlalu dipanjang-panjangkan. Sebenarnya cara ya ada pembahasan lebih detail tentang hal ini. Namun secara umum kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan ya wallahu alam dan sejenis itu dengan lagam Arab, bukan dengan lagam. Ya, maka misalnya nggak boleh baca Al-Fatihah pakai irama dangdut gitu misalnya, nggak boleh. Atau kemudian nanti irama membaca Al-Fatihah jadi imamnya iramanya rock and roll gitu, gimana nanti naik turunnya kayak orang sedang ini. Atau kemudian baca Al-Fatihah namun iramanya irama disco gitu, tidak boleh. Itu iramanya nadanya nada Arab, itu karena Al-Quran diturunkan seperti itu. Nah, ada yang lain? Ada fiksi, ada dusta. Sebagian ulama menganggap fiksi dan dusta itu sama, namun yang tepat beda. Fiksi itu bukan dusta. Dusta itu ada dikaitkan setting yang nyata, tempat yang sama, Malioboro tahun 1980. Padahal nggak ada kejadian semacam itu. Itu dusta. Tapi kalau di negeri entah berantah, ya, artinya di negeri imajinasi. Nah,
Terjadi demikian maka bukan dusta, karena tidak ada kenyataan yang ini. Karena definisi dusta itu berita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau fiksi sejak awal memang nggak ada kenyataannya, sehingga tidak bisa dinilai dusta, karena dusta itu ada berita dan ada kenyataannya, tidak klop. Nah, ini dusta. Kalau fiksi tidak demikian. Sehingga kalau itu fiksi dan itu tidak dikesankan nyata, ya tidak dikesankan nyata karena setting zamannya, setting waktunya nyata, setting tempatnya nyata dan edukatif, ya tidak apa-apa. Nah itu berarti itu dusta, kan latarnya nyata, tahun sekian, Malibu 1980. Nah itu kan tempatnya nyata, latar waktunya, setting waktunya 1980 nyata. Jadi gini, padahal itu tidak ada sama sekali. Itu dusta. Jadi kalau tadi saya contohkan di negeri entah berantah, sudah negeri entah berantah, yaitu negeri imajinasi. Ya, nggak ada yang bisa kita cocokkan sehingga ya, tidak ada nyatanya, sehingga tidak tergolong dusta menurut pendapat yang paling kuat. Nah. Adanya orang yang sama tapi orangnya sama, Pak. Ya enggak apa-apa asal tidak aneh-aneh adzan pakai nada dangdut gitu. Tapi misalnya nada adzannya Mekah, adzan Madinah itu beda. Adzannya Mesir itu beda. Mungkin misalnya niru semacam itu, insya Allah enggak apa-apa. Jadi subuh adzan Mekah, duhur adzan Madinah, asar adzan Yaman, maghrib adzan Mesir, isya nanti adzan Aljazair, nggak apa-apa. Nanti zamannya dibuat seakan-akan diajak pindah-pindah masjid, boleh Pak, insyaallah taala. Ya demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.